Sahabat Planters yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Kompetensi kepemimpinan adalah sifat, sikap, dan skill kunci yang dimiliki oleh seseorang yang dapat dan akan mendorong performa optimal dalam tim, organisasi, dan perusahaan tempat kita berada. Kompetensi kepemimpinan atau leadership adalah kompetensi seseorang, biasanya diaplikasikan dan terlihat dalam kinerja hariannya, dari kebiasaannya, performa, dan dari interaksinya dengan orang lain dalam tim, serta dalam mencapai tujuan dan target yang diberikan kepadanya. Karena itu, kompetensi kepemimpinan adalah unsur yang terpenting yang wajib diukur, dikelola, dibangun oleh perusahaan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kompetensi kepemimpinan setiap individu dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah penentu kesuksesan perusahaan itu sendiri. Sebagai insan yang bekerja di BUMN, maka 10 kompetensi ini harus kita miliki. Yang pertama, leading change atau memimpin perubahan. Perubahan tidak bisa dilakukan karena tim kerja merasa berada di dalam zona nyaman dan mereka tidak mengetahui urgensi perubahan tersebut. Tugas utama kamu atau kita ketika hendak melaksanakan perubahan tersebut adalah menciptakan kemendesakan agar tim kamu bergerak dan mendukung visi tertentu. Pastikan kamu atau tim memiliki tujuan yang sama dan buatlah mereka percaya dapat meraihnya. Oleh karena itu, kita bangun kepercayaan tim dengan memberikan contoh yang konkret, real, baik secara lisan maupun tulisan. Ciptakan kemenangan jangka pendek sebagai pembuktian, lalu kerjasama tim yang dibangun mampu menciptakan perubahan secara bertahap, berproses, dan berprogres. Jangan merubah budaya terlebih dahulu. Kamu atau kita harus mengubah perilaku tim dahulu sehingga akhirnya mereka memiliki norma dan nilai-nilai yang baru. Yang kedua, driving innovation. Menjadi driving innovation atau penggerak inovasi. Artinya, kamu harus mampu membangun komunikasi yang efektif dengan tim kamu saat melakukan proses inovasi. Lalu bagaimana caranya? 1. Jelaskan tantangan dari inovasi yang akan dilakukan. Kedua, pahami dan hargai bagaimana karya inovasi bervariasi menurut level kepemimpinan. Ketiga, kembangkan apa yang dibutuhkan untuk pemikiran inovatif. Sahabat Planters sekalian, yang ketiga, developing organizational capability. Tujuan developing organizational capability adalah membangun kapasitas perusahaan dalam memecahkan masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan memiliki daya saing tinggi. Sedangkan sasaran pragmatis dari perubahan adalah peningkatan laba usaha, pangsa pasar, dan lain sebagainya. Bagaimana melakukannya? Yang pertama, kita mendeteksi masalah. Kedua, temukan diagnosisnya. Ketiga, analisa data dan berikan umpan balik. Keempat, rancang intervensi dan pimpin perubahan. Dan ini yang terakhir, yang kelima, evaluasi dan kembangkan perubahan. Sahabat Planters yang berbahagia, yang keempat, digital leadership. Seorang digital leadership memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan kepemimpinan tradisional. Dalam mengambil keputusan, seorang digital leader tidak hanya bertumpu pada masukan dari orang-orang yang dipercaya. Mereka juga menggunakan data untuk menentukan keputusan terbaik untuk perusahaan. Berdasarkan hasil studi Oxford Economics dan SAP, organisasi yang mengadopsi digital leadership cenderung mampu mendapatkan hasilnya bisnis yang jauh lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kinerja finansial, tingkat kepuasan karyawan yang baik, tingkat loyalitas yang lebih tinggi, model kepemimpinan yang kuat, hingga pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang kelima, strategic orientation. Orientasi strategi merupakan arah strategi perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui penciptaan perilaku yang berorientasi pada peningkatan kinerja perusahaan. Lalu bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan organisasi strategis tersebut dalam suatu perusahaan?
ada banyak konsep pengukuran orientasi strategi yang dikembangkan oleh para peneliti saat ini. Namun secara umum, pengukuran orientasi strategi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, market orientasi yang mencakup pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan untuk membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Kedua, teknologi orientasi yang mencakup pemahaman karyawan dan manajer dalam menggunakan teknologi baru yang inovasi yang dapat meningkatkan keunggulan bersaing. Ketiga, orientasi to reduce the cost yang mencakup kecenderungan untuk pengurangan biaya dalam bentuk strategi kepemimpinan biaya sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar. Ketiga elemen ini akan berinteraksi secara dinamis serta terus-menerus dan luas sehingga akan menghasilkan keunggulan bersaing bagi perusahaan. Driving execution, kemampuan menerjemahkan dan mengimplementasikan strategi menjadi rencana kerja dan memastikan terlaksananya pekerjaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Perilaku kuncinya adalah bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat serta secara proaktif mencari resolusi yang diperlukan, terlepas dari pemangku kepentingan lintas divisi atau organisasi maupun dari hasil keputusannya. Kemudian, membangun sistem terintegrasi untuk mencari peluang dan memanfaatkan beragam sumber daya untuk meraih dan memanfaatkan kesempatan agar organisasi tumbuh serta efektif. Mendorong munculnya perilaku berpikir di luar standar. Kebijakan-kebijakan dan praktik saat ini sangat mempertimbangkan kondisi bisnis saat ini dan kedepannya untuk memecahkan masalah. Kemudian, menentukan risiko berdasarkan hasil penelitian atau analisis, menyiapkan alternatif solusi untuk mengembangkan keputusan dengan mempertimbangkan semua kebijakan dan prosedur yang relevan. Memberikan paduan strategis terkait rencana implementasi kegiatan yang sesuai dengan tujuan bisnis atau organisasi berdasarkan prioritas, kapabilitas, sumber daya, dan keberhasilannya. Sahabat planter sekalian, kita yang ketujuh, business savvy. Business savvy atau business acumen merupakan ketajaman dan kecepatan dalam memahami dan menentukan situasi bisnis yang sedang terjadi. Dalam prakteknya, orang yang memiliki business acumen adalah orang yang memiliki selera dan berbisnis atau mampu melakukan bisnis dengan tepat. Dengan business acumen, kamu dapat memiliki manfaat seperti memperoleh informasi penting tentang situasi maupun fokus pada tujuan utama, memiliki pilihan relevan yang tersedia untuk solusi bisnis, dapat memilih tindakan yang tepat, dan mampu memulai rencana implementasi dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, kita mampu menghadapi perubahan, maka kamu dapat beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang tidak terduga, dapat membuat penyesuaian seperlunya, dan mampu menjaga aktivitas bisnis tetap berjalan. Lanjut kita ke 8, customer focus. Kesuksesan sebuah perusahaan tergantung dari sebaik apa perusahaan tersebut melayani pelanggan mereka. Tanpa mereka, tentu saja kamu atau kita, perusahaan lain tidak akan memiliki tim sales dan keuntungan, atau bahkan tidak akan ada bisnis sama sekali. Maka dari itu, kamu atau kita harus menjadikan pelanggan sebagai prioritas. Fokus pada pelanggan memang terdengar sedikit mudah. Namun, jika tidak kamu atau kita tahu bagaimana cara untuk memulainya, kamu perlu mengikuti 4 langkah berikut ini. Pertama, kumpulkan feedback secara berkala. Kedua, jadikan matrik customer service sebagai salah satu goal perusahaan. Ketiga, integrasikan dengan budaya perusahaan. Yang keempat, jadikan setiap karyawan dapat memenangkan hati pelanggan. Sahabat planters yang saya cintai, berikutnya adalah yang ke-9, building strategic partnership. Pada prinsipnya, strategi partnership dilakukan oleh perusahaan yang saling berbagi biaya, risiko, dan manfaat. Alasan rasional ditempuh strategi partnership adalah untuk memanfaatkan keunggulan suatu perusahaan dan mengkompensasi kelemahannya dengan keunggulan yang dimiliki partnernya. Strategi partnership merupakan suatu proses belajar dalam suatu organisasi.
Hal ini berarti kesediaan untuk menerima dan memberi adalah prakondisi yang harus tercipta sebelum strategic partnership itu terbentuk. Baiklah, sahabat-sahabat planter semuanya, ini yang terakhir, yang ke-10, managing diversity. Mengelola keberagaman itu sangat penting. Karena dengan banyak karyawan yang begitu banyak, akan banyak pendapat tentang dunia luar sehingga perusahaan tersebut dapat menciptakan budaya yang lebih menerima perbedaan, terbuka terhadap ide-ide baru, dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif. Ada 3 manfaat jika keberagaman ini dikelola dengan baik. Yang pertama, memanfaat manajemen orang dengan menggunakan bakat karyawan dengan baik. Yang kedua, manfaat kinerja organisasi untuk memecah masalah. Dan yang terakhir, yang ketiga, manfaat strategik untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan pangsa pasar. Demikian sahabat planters, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.